Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita masuk di dalam ruang hening 75 dengan judul Identitas. Mari kita satukan hati dalam doa. Di dalam ketenangan, keteduhan hati dan pikiran kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu yang suci. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian 17 ayat 23 hingga 27. Kejadian 17 ayat 23 hingga 27. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia memerlukan identitas untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Di dalam Kejadian 17 ayat 23 hingga 27 tadi, Abraham, Ismail dan seluruh pengikutnya, mereka bersama-sama disunat sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah. Dengan melakukan sunat, mereka membangun identitas sebagai umat Allah. Bukan hanya tanda memotong kulit kelamin saja, tapi juga identitas mereka dalam ucapan dan tingkah laku yang mencerminkan umat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, identitas itu akan menjawab pertanyaan, siapa sebenarnya kita? Siapakah aku ini? Paling tidak ada dua identitas yang melekat dalam diri kita. Identitas kesukuan dan identitas agama. Kita ini disebut sebagai orang Jawa, dan juga kita ini orang Kristen. Saat ini adalah tahun baru Hijriah atau tahun baru Jawa, dan tentu saja ketika kita mengingat di tahun baru Hijriah ini adalah saat yang tepat untuk mengingat siapa sebenarnya kita. Sudahkah kita menjadi orang Jawa sesungguhnya? Menjadi orang Jawa itu bukan hanya berpakaian adat Jawa seperti surjan, seperti blangkon. Akan tetapi menjadi orang Jawa itu juga harus mau mengenal dan menghidupi falsafah Jawa. Jadi sesanti-sesanti Jawa itu ya harus kita hidupi dalam setiap langkah hidup kita. Demikian juga sebagai orang Kristen, bukan hanya dengan mengenakan aksesoris salib yang kemudian kita disebut sebagai orang Kristen, bukan hanya itu. Tapi juga menjadi orang Kristen itu harus hidup dalam ajaran Kristus. Inilah identitas kita. Sama seperti Abraham
Ismail dan para pengikutnya yang membangun identitas dengan bersunat. Mari kita bangun identitas kita. Kita sebagai orang Jawa dan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai wong Jawa kelangan Jawane dan wong Kristen kelangan Kristene. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Identitas adalah bagian yang melekat dalam kehidupan kami. Dan kami engkau ingatkan bahwa kami ini adalah orang Jawa dan orang Kristen. Mampukan kami untuk hidup sebagai orang Jawa dengan berbagai macam ajaran yang sungguh indah. Dan juga kami hidup sebagai orang Kristen di mana kami adalah murid-murid-Mu, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan ajaran Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami membangun identitas kami sebagai orang Kristen dan juga orang Jawa dengan baik. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan ini dalam rencana kasih kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Kami dapat saling menguatkan, saling menghibur. Kami dapat memberikan perhatian satu dengan yang lain. Dan mampukan kami untuk menjaga kesatuhatian terkhusus dalam kehidupan bergereja kami. Mampukan kami untuk bersekutu di dalam Engkau, dan persekutuan di gereja ini dapat menguatkan iman kami. Berkati juga keluarga kami di dalam setiap langkah perencanaan yang tertata dalam kehidupan keluarga kami, agar selalu ada di dalam tuntunan dan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pada saat ini pun kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Berikan mereka pengharapan dan juga penghiburan. Dan juga saudara-saudara kami yang berbeban berat, berkatilah. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan tuntunlah di dalam firman-Mu sehingga mereka senantiasa dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ungkapan syukur kami dan juga permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.